Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan alur film tentang kehidupan sekelompok orang di dalam gerbong kereta. Dikarenakan keadaan dunia sudah membeku, tidak ada lagi kehidupan di luar sana dikarenakan salju yang turun tak henti-henti. Hanya tersisa orang-orang yang tinggal di dalam kereta yang tidak pernah berhenti tersebut. Kereta ini sudah berjalan selama 17 tahun, semenjak keadaan di luar sana sudah tidak bisa dihuni oleh makhluk itu. Jika mereka memaksakan untuk keluar dari kereta tersebut, mereka akan mati membeku. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia, Snowpiercer. Oh iya, sebelum itu saya mau mengingatkan kalau konten ini berisi spoiler. Jika kalian tidak suka dengan konten ini, silahkan langsung skip saja. Dan buat kalian yang sudah penasaran dengan filmnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang tinggal di dalam gerbong kereta paling belakang, di mana gerbong inilah yang diisi oleh rakyat biasa, dan mereka setiap harinya hanya diberi makanan yang tidak enak rasanya. Kehidupan mereka sangat menderita, dengan tempat tidur yang bertumpuk-tumpuk, dan perlakuan petugas yang sangat kejam pun mereka terima. Kereta ini dimiliki oleh seorang yang bernama Mr. Wilford, yang sekaligus menjadi masinis kereta tersebut. Orang-orang di gerbong ini tidak pernah bertemu dengan Mr. Wilford, karena mereka tidak diizinkan untuk berpindah ke gerbong depan. Di gerbong paling belakang ini pun ada seseorang yang bernama Curtis, yang merupakan ketua dari kelompok itu. Dan ada juga yang bernama Gilliam, yang merupakan sesepuh dan sudah dianggap seperti ayah sendiri oleh Curtis. Mereka semua pun sudah merencanakan revolusi, di mana mereka akan berontak agar bisa berpindah ke gerbong paling depan. Curtis dan Gilliam pun sudah merencanakan itu semua secara detail. Akhirnya revolusi pun dilakukan, di mana mereka harus melewati 3 gerbong pertama untuk mencari orang Jepang yang dipenjara bernama Namgong. Karena hanya Namgong lah yang bisa membuka semua pintu gerbong selanjutnya. Dan ternyata Namgong tidak sendirian. Dia dipenjara bersama anaknya yang dilahirkan di dalam kereta tersebut. Akhirnya, Namgong mau membantu untuk membuka setiap gerbong untuk sampai di gerbong paling depan. Tak membutuhkan waktu lama, gerbong pertama pun berhasil dibuka oleh Namgong, dan mereka meminta untuk diberi imbalan 2 kronal pada setiap gerbong yang berhasil dibuka. Mereka semua pun langsung masuk ke gerbong tersebut. Tidak ada satu orang pun di sana, yang ada hanya barang-barang yang telah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Tak lama kemudian, muncul cahaya menyilaukan dari balik jendela gerbong tersebut. Lalu, mereka semua menyaksikan keadaan bumi yang sampai sekarang masih membeku, dikarenakan salju yang turun tak henti-henti. Hanya terlihat sisa-sisa bangunan yang masih diselimuti salju. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di luar sana. Akhirnya, pintu kedua pun dibuka. Disinilah tempat produksi makanan yang selama ini mereka makan. Dan ternyata, makanan yang selama ini mereka makan merupakan kecoa yang sudah digiling dan dihaluskan, sehingga mereka tidak ada yang menyadarinya. Lalu, tak lama kemudian Namgong mencoba untuk membuka pintu ketiga. Memerlukan waktu cukup lama untuk membuka pintu ini, sampai akhirnya pintu pun terbuka, dan mereka disambut oleh orang-orang yang lengkap dengan persenjataannya masing-masing. Mereka semua dipimpin oleh seseorang suruhan dari Mr. Wilford yang bernama Mason. Dan akhirnya, baku hantam pun terjadi. Curtis pun berhasil menyandra Mason dan mengancamnya agar memberhentikan perkelahian tersebut. Di sini mereka berhasil menahan Mason, dan Mason pun memohon untuk tidak dibunuh. Dengan imbalan ia akan mengantarkan mereka sampai ke gerbong depan untuk bertemu Mr. Wilford. Perjalanan pun dimulai. Tidak semua orang ikut melanjutkan perjalanan tersebut, hanya beberapa orang saja. Gerbong selanjutnya pun dibuka. Di sini, mereka diperlihatkan tanaman hijau yang tumbuh dengan indah layaknya di kebun. Mereka keheranan.
Keadaan sungguh berbeda dengan tempat di mana Curtis dan lainnya tinggal. Lalu di gerbong selanjutnya, mereka dibuat terpukau dengan pemandangan akuarium besar layaknya di tempat wisata. Tapi ini di dalam kereta. Mereka terpesona karena selama 17 tahun baru bisa melihat pemandangan seperti ini lagi. Di sana juga ada restoran kecil yang buka setiap setahun 2 kali, dan restoran tersebut hanya menghidangkan sushi sebagai menu utamanya. Mereka pun berhenti sejenak, karena sudah lama mereka tidak mendapatkan makanan yang layak. Di sini, mereka menikmati hidangan tersebut sambil melihat keluar jendela. Di luar sana masih tampak keadaan kota yang mati membeku. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di gerbong selanjutnya, mereka diperlihatkan bagaimana daging-daging diproduksi. Mereka termenung melihatnya. Setelah itu, mereka masuk ke gerbong selanjutnya. Gerbong ini merupakan sekolah sekaligus taman bermain untuk anak-anak. Mereka dididik dengan baik dan memuji Wilford layaknya Tuhan. Mereka diceritakan bahwa dulu pernah ada beberapa orang yang mencoba kabur dan akhirnya mati membeku. Curtis dan lainnya pun melanjutkan perjalanan ke gerbong selanjutnya. Di sini ada kamar-kamar yang mewah dan nyaman yang mungkin itu merupakan pesanan orang-orang kaya. Di gerbong selanjutnya, terdapat restoran bintang 5 yang sangat mewah layaknya restoran bintang 5 pada umumnya. Di gerbong selanjutnya, ini merupakan tempat orang-orang untuk memanjakan dirinya. Curtis dan teman-temannya memang harus cepat sampai ke gerbong paling depan, karena di belakang mereka tengah ada anak buah Wilford yang selamat dari revolusi beberapa tahun lalu yang mengikutinya. Pertempuran pun terjadi, sampai akhirnya teman-teman Curtis meninggal dan hanya menyisakan Curtis, Namgong, dan putrinya. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan rasa penuh amarah. Di gerbong selanjutnya, kita akan melihat tempat yang isinya seperti klub malam dan penuh dengan orang-orang yang sedang berpesta. Dan sampai akhirnya, setelah melakukan revolusi yang melelahkan, gerbong demi gerbong pun dilaluinya. Mereka pun akhirnya sampai di gerbong di mana itu merupakan inti mesin dari kereta tersebut. Hanya tinggal satu gerbong lagi yang harus dibuka, namun Namgong tak mau membukanya. Ia justru ingin membuka pintu yang mengarah keluar kereta. Namgong yakin betul kalau salju di luar sana sudah mulai mencair, karena ia melihat bangkai pesawat yang tadinya tertutup salju tebal. Sekarang salju itu sudah semakin menipis. Saat Namgong hendak meledakkan pintu keluar, seorang wanita datang dari ruangan Wilford dan menembak Namgong. Wanita tersebut akhirnya mempersilahkan Curtis untuk masuk menemui Wilford. Dan seperti inilah tampak gerbong terdepan dari kereta tersebut, di mana ini merupakan tempat seseorang yang berambisi besar untuk membuat kereta abadi yang bernama Wilford. Curtis dan Wilford pun akhirnya mengobrol berdua di sana. Di sini Wilford menceritakan bahwa sebenarnya revolusi itu memang rencananya dan temannya yang berada di gerbong paling belakang, yang juga dekat dengan Curtis, yaitu Gilliam. Wilford merencanakan ini karena dia ingin Curtis menjadi penggantinya untuk memegang kendali kereta tersebut nanti. Karena Wilford merasa sudah berumur dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi sayang, Curtis tidak menginginkan hal tersebut. Di bawah lantai, akhirnya Curtis menemukan anak temannya yang diambil paksa beberapa hari itu. Ternyata, anak-anak yang mereka ambil dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh mesin. Karena mesinnya sudah tua dan ada beberapa yang sudah tidak bekerja secara otomatis, akhirnya anak-anak itu yang harus melakukannya secara manual. Curtis pun menyelamatkan anak tersebut, dan akhirnya Namgong pun meledakkan pintu tersebut. Namun pintu gerbong paling depan tidak mau ditutup. Ledakan yang dahsyat itu menyebabkan salju yang berada di dekatnya longsor. Akhirnya mereka semua pun mati. Hanya menyisakan 2 anak yang selamat, yaitu putri Namgong dan anak kecil yang diselamatkan oleh Curtis. Mereka berdua pun keluar dari kereta tersebut, dan untuk pertama kalinya menginjak daratan. Namun sayangnya, mereka disambut oleh beruang kutub yang sedang berdiri menatap mereka berdua di sana. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja alur film Snowpiercer jika saya yang menceritakan. Jangan lupa tinggalkan like serta komen film apa yang akan kita jadikan alur film nanti.
Oke, terima kasih sudah menonton. See you.